Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'd. Jemaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya wa syahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fadha alina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani fi kitabi al-Mukhtar min kalamil akhyar. Abu Hazim Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu. Subuh ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Salamah bin Dinar, Al-Imam Al-Qudwah Al-Wa'id, seorang imam yang jadi panutan, Al-Wa'iz Sahul Madinatin Nabawiyah, menjadi tukang memberi nasihat, syekhnya Madinah, di kota Madinah beliau, Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah. Abu Hazim Al-Madini Al-Makhzumi maulahum Al-A'raj Al-Afzar At-Tammar Al-Qas Az-Zahid. Orang At-Tammar jadi pedagang kurma, pekerjaannya setiap hari, seorang yang zuhud. Wulida fi ayam Ibni Zubair wa Ibni Umar. Beliau lahir di zamannya sahabat pemerintahan Ibnu Zubair dan Ibnu Umar, zamannya Ibnu Umar. Wakila asluhu Farisi wa ummuhu Rumiyah. Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar ini menurut satu keterangan beliau ini adalah seorang Farisi. Faris itu Iran, bangsa Iran, Faris. Wa ummu Rumiyah, ibunya adalah seorang wanita Eropa, Romawi. Bisa jadi wali, Masya Allah, wali besar. Padahal aslinya bapaknya Farisi, ibunya Romawi. Tapi dengan takwa bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maula Bani Laits. Jadi apapun istilahnya, kalau kita lihat dari sini, siapapun berhak atau bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nasabnya apapun. Nah, ini Farisi campur Romawi jadi wali besar. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Wa kana askar abzas ahwal, Masya Allah. Beliau ini matanya biru, ya betul lah Romawi, keturunannya bukan Arab, tapi jadi wali besar. Terus cacat, matanya cacat.
Tuwfiya fi khilafati Abi Ja'far sitatin wa arba'in wa mi'ah. Wafat pada tahun 146 Hijriah, di zamannya Abi Ja'far. Berarti sebelum lahirnya Imam Syafi'i wafatnya Al-Imam Abu Hazim. Wakila ghairu dzalik. Ada pendapat yang lain tidak pada tahun 146 Hijriah, ya, sedikit perbedaan pendapat. Di antara hikmah beliau, qala kullu ni'matin la tuqarribu minallahi ta'ala fahiya baliyah. Kata beliau, setiap nikmat yang nikmat itu tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana. Jadi orang punya kesehatan, nikmat, tapi kesehatan itu kok tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah sehat, tambah maksiat, kemana-mana sehatnya untuk maksiat. Dikasih nikmat rumah, dikasih nikmat kendaraan, dikasih nikmat harta, tapi tak mendekatkan diri kepada Allah, tambah jauh. Dulu sepeda motor mainnya ke masjid, dapat mobil main, menyanyi ke tempat-tempat hiburan. Ini namanya mobil, ini bukannya nikmat apa nih, ini namanya bencana. Jadi masjidnya tambah mewah, mobilnya tambah mewah lagi, tambah tak pernah ke masjid. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi ta'ala fa hiya baliyah. Jadi setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bencana, apapun rupanya nikmat tersebut. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Semoga tambah banyak nikmat Allah kepada kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma fid dunya syai'un yasurruka illa waqad ulzika bi syai'un yasu'uk. Kata beliau, tidak ada di dunia ini sesuatu yang bisa membuat engkau senang. Tak ada di dunia ini sesuatu yang membuat engkau senang kecuali ditembeli oleh sesuatu yang tidak menyenangkanmu. Apa bikin orang senang di dunia ini? Duit. Mesti dia ditembeli sesuatu yang tidak kau senangkan. Kerja capek, dimarahin bos, panas, pokoknya macam-macam lah. Apa yang kau senangi di dunia ini, apapun, mesti dia akan ditempel sesuatu yang tidak disenangi oleh kamu. Apa aja, tidak cuma duit, macam-macam pokoknya lah. Perempuan dan lain sebagainya. Itu nanti ada yang tidak menyenangkan kamu itu. Enggak mulus, enak aja, enggak. Apa aja. Jabatan, sekarang ini lagi pemilihan pilkada nih. Suka dengan jabatan, pasti itu nanti ditempelin sesuatu yang tidak menyenangkanmu, mesti itu. Tak ada cerita tuh. Kau nak jadi apa, nak jadi apa, nak jadi apa. Juga jabatan mesti. Banyak orang tak senang, ini itu segala macam, keluar duit banyak, tak? Banyak hal yang tidak menyenangkan. Jadi duduk ngopi tak sedap, kalau gini tak sedap, ini banyak urusan. Jadi susah, jadi salah pun tak jadi salah, tergantung. Tapi sebenarnya yang penting daripada itu, kalau urusan jabatan, urusan kekuasaan ini, yang penting adalah amanah. Jangan hanya sekedar untuk duniawi saja, susah dunia akhirat. Jadi semuanya yang disukai ya untuk urusan dunia ini
mesti ditempeli oleh hal-hal yang tidak menyenangkanmu itu. Apa lagi? Semua. Innal abda la ya'malul hasanata tasurruhu wa ma min sayyi'atin adarru lahu minha. Aduh. Kata beliau Al-Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar, tengok. Sesungguhnya seorang hamba yang melakukan satu amal kebaikan yang membuat dia senang. Dia melakukan kebaikan terus dia rasa senang gitu. Macam pokoknya gitu. Di dalam hati dia. Kata beliau, wa ma min sayyi'atin adarru lahu minha, maka tidak ada amal buruk yang lebih jelek daripada itu. Maksudnya gimana nih maksudnya? Ada orang beramal bagus, dalam hati dia merasa wah, merasa ujub, merasa ini, merasa ujubnya nih, bangga dia dengan aku udah gini, puasa apa segala macam ibadah. Dia merasa wah, merasa ujub dia. Maka ujub itu tadi yang berangkat dari amal yang bagus itu mudarat, tidak ada lagi perbuatan jelek yang lebih mudarat daripada itu. Mohon maaf, umpamanya orang mencuri, dosa, tapi lebih gawat lagi ujub. Dosa mencuri orang dosa, tapi mencuri ini dia tidak melebur amal-amal yang lain, kebaikan yang lain. Kalau orang ujub, merasa sudah amal-amal ibadah pahalanya dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hati lebih parah, maksiat tangan dengan maksiat hati itu lebih parah maksiat hati. Jadi kata beliau, maksudnya intinya apa? Orang ini kalau beramal bagus, ya jangan sampai ujub, jangan sampai riya, sum'ah, jangan, karena itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Hakikatnya nih, gambarnya ini kebaikan, tetapi kemaksiatannya itu tak nampak ujubnya di dalam hati itu yang lebih berbahaya daripada kemaksiatan yang memang nampaknya jelas-jelas maksiat. Nah ini kenapa dia jadi macam tertipu, dia kayaknya dia melakukan kebaikan, ternyata kejahatan yang terselubung di dalam hatinya, ya, riya, sifat-sifat ujub itu tadi itu yang merusak sekali. Wa innal abda la ya'malu sayyi'atan tasu'u wa ma min hasanatin anfa'u lahu minha. Ya'malul hasanata fayatajabbar fiha wa yara lahu fadlan ala ghairi wa ala Allah yuhbitu ma amalan katsira wa ya'malu sayyi'atan tasu'u wa la'alla Allah ta'ala yuhdisu lahu biha wajala. Dan tidak ada seorang hamba yang melakukan satu perbuatan dosa tasu'uhu wa ma min hasanin anfa'u minha. Tidak ada seorang hamba yang melakukan satu perbuatan dosa dan dia merasa bahwa ya Allah, aku ini jelek betul, macam mana ini gitu di dalam hati. Dia merasa astagfirullah, maksudnya dia ini merasa hancur, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ngapalah aku ini merasa hina di aku ini, tak ada apa-apanya, ahli maksiat, tak macam orang-orang soleh-soleh, aku ini orang maksiat. Dia merasa hatinya hancur, bukan siapa-siapa. Dan siapa seorang hamba yang melakukan hal yang seperti itu, ma min hasanin anfa'u lahu minha, dan tidak ada kebaikan yang lebih bermanfaat daripada itu tadi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya'mul hasanata fayatabakhan. Orang melakukan kebaikan
tapi dia sombong, ujub, riya, tidak akan pernah bisa melawan, bersebanding dengan ini. Memang dia melakukan kejahatan memang, tapi di situ dia ada rasa bersalah, rasa berdosa, rasa hina, ya. Nah, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus daripada ibadah apa saja tetapi yang menimbulkan ujub, bangga di dalam hatinya. Nah, itu gambar secara zahirnya, kebalikannya dengan realitanya, hakikatnya. Yang maksiat secara zahirnya jelek tapi ternyata hatinya ini menyesal, merasa hina, ini jauh lebih mulia daripada. Tapi bukan sengaja aku nak maksiat lah nanti aku terus gini. Tidak, ini memang betul-betul ikhlas dia terpeleset, kemudian dia betul-betul hatinya itu merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, kebalikannya, orang ini amalnya bagus, amal secara zahir memang jauh lebih bagus daripada yang amal maksiat, tetapi ternyata dia fayatajabbar, dia langsung sombong, ya ujub itu tadi hancur, dan dia akan melihat keutamaan dia lebih utama daripada orang lain. Dia sudah bagus amalnya, soleh banyak, dia merasa dia lebih utama daripada orang lain. Itu setan lagi. Kata setan waktu disuruh tidak mau, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata setan, aku ini lebih bagus daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah, aku lebih bagus. Ini orang amal bagus, tapi dia langsung sombong, dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Orang-orang itu diremehkan ya. Walallah ta'ala yuhbitu maha aman katsira. Dan bisa jadi Allah melebur pahalanya dan melebur banyak pahala-pahala yang lain bagi orang tadi itu. Wa ya'malu sayyi'ata tasu'u wa la'allallaha ta'ala yuhdisu lahu biha wajala. Dan orang yang beramal jelek itu tadi, dia merasa jelek, dia merasa hina, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa jadi Allah memberikan ampunan, ya. Kemudian dia beramal, setelah itu beramal yang baik karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.